Gua akan bahas games City versus Chelsea. City menang 3-1. Liverpool ngebantai 4-1 lawan Ipswich Town. Dan yang terakhir tuh Arsenal. Menang susah payah 1-0 lawan Wolves. Bermain 10 pemain sama-sama kartu merah. Arsenal kartu merah dan Wolves juga kartu merah, tapi dimenangkan oleh Arsenal di games ini. Yang pertama itu City versus Chelsea ya. Chelsea secara permainan Chelsea di awal pertandingan main pressing tinggi loh. City itu di awal-awal menit-menit awal kesulitan pegang bola. Chelsea tuh bener-bener semua pemain Chelsea itu bener-bener nutup apa ya, menutup ruang gitu, menutup area. Jadi pemain City ini susah gerak, susah pegang bola di pressing tinggi oleh pemain-pemainnya Chelsea. Terjadilah error di gol pertama itu error oleh Kusanov, ya kan? Kusanov, ya menurut gue itu wajar, sah-sah aja. Pemain juga masih muda, debut pertama kali di Premier League dan langsung di big match game. Jadi wajar ya. Jadi wajar Kusanov melakukan kesalahan seperti itu dan dimanfaatkan langsung oleh Jackson di umpan. Lalu ada Madueke di tap in gol 1-0. Setelah 1-0, permainan berasa tetap dengan intensitas yang sama. Chelsea tetap menutup area, nutup ruang permainan. Makanya City masih kurang nyaman di pegang bola di menit-menit awal. Tapi setelah itu City menguasai seluruh dan kelihatan rada kendor Chelsea ini. Pressingnya nggak terlalu tinggi lagi dan City berhasil keluar dari tekanan ya. Jadi City di games ini memang main bagus. City menunjukkan kalau mereka tuh memang ingin menang dan layak menang. Terus Chelsea-nya bagaimana? Ya, Chelsea apa ya? Semoga Maresca ini matanya kebuka. Kalau dari arogansinya selama ini selalu membela Sanchez. Kali ini enough, cukup. Harusnya dia sadar ya bahwa pendapat dia tentang Sanchez itu salah selama ini. Sanchez benar-benar tidak cukup baik untuk klub sebesar Chelsea. Semoga Maresca sadar kalau emang Maresca ingin lama di Chelsea, dia harus berevaluasi dengan kesalahan yang dia buat. Keputusan dia membela Sanchez selama ini, ya mudah-mudahan segera dia ubah. Sebenarnya kekalahan Chelsea ini emang bukan sepenuhnya salah Sanchez. Tapi kan tipikal big match kayak gini tuh nggak bisa bikin kesalahan sekecil apapun. Itu nggak bisa guys. Mereka harus memutuskan mulai sekarang. Dan harus segera sadar kalau Chelsea ini butuh sosok kiper. Juga striker. Dan itu wajib. Ownernya Chelsea harus lihat juga. Dan harusnya sadar ya bahwa klub ini butuh pemain lebih berpengalaman secara usia sekaligus kualitas. Chelsea bener-bener, kalau gue bilang Chelsea bener-bener nggak bisa memainkan apa yang seharusnya ya. Di tengah itu terlalu terisolasi.
sebetulnya sama dengan City. Kovacic dan Gundogan juga berusaha keras, bagus. Chelsea juga ini tipikal games yang memang adu taktik ya, adu taktik. Kalau lu nonton games ini, perhatiin cara City main. Mereka selalu, eee, crossing dari pemain bertahan ke depan, diserbu dari pemain depan ini ngeserbu. Terutama Chelsea, Chelsea juga, defender Chelsea juga memainkan garis tinggi pertahanan sehingga bisa dimanfaatin pemain-pemain City di depan, kayak Foden, Marmoush by the way mainnya keren malam ini, apalagi di babak pertama itu bikin ancaman ya, sangat-sangat bahaya. Haaland ya tetap dengan Haaland, cuman ya memang back Chelsea ini memang masih semuanya dua-duanya masih muda, apa ya, kurangnya leadership. Colwill juga masih terlalu mentah untuk pemain Chelsea. Dan menurut gue sayang ya, sayang pemain berkualitas seperti Enzo Fernandez, Caicedo, terus ada Sancho, Cole Palmer, ada Reece James. Mereka ini benar-benar berkualitas permainan. Pemain berkualitas, pemain kelas dunia. Alangkah sayangnya gitu buat kalau Chelsea sampai puasa gelar lagi. Cuma karena kesalahan unstabilitas dari tim ini, terutama kiper, striker. Sejauh ini ada 3 ya, ada 3 nama yang benar-benar gua pribadi kurang sreg, jujur aja. Itu yang pertama ada Jackson. Gue nggak ngelihat Jackson ini bener-bener jadi game changer buat Chelsea ke depan beberapa tahun yang akan datang. Makanya Chelsea biar gimana pun tetap butuh sama yang namanya striker baru. Striker yang bener-bener the real striker. Chelsea nggak bisa ngandelin ini orang mau beberapa tahun ke depan project yang katanya bener-bener project klub, bullshit lah semuanya. Jackson harus segera, paling nggak dia minimal jadi pelapis dulu. Kalau emang ngerasa udah ketemu sama striker striker yang diinginkan, ya nggak apa-apa. Tapi untuk gue pribadi Jackson cukup, nggak bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Yang kedua itu ada Disasi. Disasi harus segera pergi dari klub. Ini nggak bisa jadi nilai tambah. Sekalipun dia cadangan di bench. Tapi ketika dia main, kita bisa gimana ya? Orang-orang awam pun, orang-orang yang nggak ngerti bola pun tahu loh. Pemain-pemain kayak Jackson, Disasi, Robert Sanchez itu nggak bisa ngangkat tim. Kita nggak usah ngomong yang ngerti bola deh. Yang nggak ngerti bola aja tahu, bisa ngerasain, bisa menganalisa secara langsung dari layar kaca bagaimana aura yang dimiliki seorang pemain. Jadi 3 pemain ini menurut gue pribadi dari awal musim, gue emang udah nggak sreg sama 3 pemain ini. Dan ya ownernya Chelsea, Maresca juga harus segera sadar ya bahwa mereka harus lebih bijaksana lagi dalam strategi transfer. Chelsea nggak bisa selamanya buat ngandelin pemain-pemain muda yang usianya rata-rata jauh lebih muda dibanding klub Liga Inggris bahkan Eropa. Ya, semoga Maresca, ownernya Chelsea segera membuka mata mereka lah. Liverpool tampil luar biasa seperti biasanya. Balik lagi, no comment buat Liverpool. Yang jelas musim ini 99% peluang dimiliki oleh Liverpool. The one and only musim ini.
Mereka punya segalanya ya untuk jadi juara. Bahkan Champions League mereka juga nyaman di posisi sekarang, menang 4-1. Mo Salah tampil mengesankan, Gakpo nggak ada yang perlu dikomplain. Liverpool punya standarnya untuk jadi juara musim ini. Arsenal gimana? Arsenal apa ya? Kalau Arsenal Wolves itu nggak jelek loh mainnya. Wolves tuh kalau mereka tuh ada perlawanan ya, main secara terbuka juga. Arsenal juga kesulitan kok, nggak mudah. Arsenal nggak mendominasi permainan ini secara keseluruhan. Ada beberapa kali dapat peluang Kai Havertz, tapi gagal jadi gol. 2 kali juga heading dari Kai Havertz, nggak jadi apa-apa juga. Sampai akhirnya kartu merah main Arsenal, kartu merah. Dan ya untungnya Arsenal tetap tetap ball possession ya, tetap mereka yang kuasain bola walaupun sesekali Wolves juga kasih ancaman ya ke Arsenal. Nggak lama kemudian skor masih 0-0. Wolves si Gomez kartu kuning kedua sehingga kartu merah. Jadi disitulah gol dari Calafiori, by the way golnya keren. Ya, jadi bisa dibilang Arsenal ini ugly win ya, gol beruntung. Walaupun main sama-sama 10 pemain. Ya. Jadi Arsenal lagi-lagi memangkas poin dengan Liverpool, tapi ya gue bilang tetap peluang Arsenal masih jauh dan Liverpool sangat-sangat mendekati ya, mendekati apa yang diperlukan untuk jadi juara dan Arsenal jauh untuk itu. Tapi paling enggak oke lah untuk mengamankan posisi di 4 besar dan tetap kasih pressure terus ke Liverpool, oke lah, it's okay semuanya. Ditambah juga Nottingham Forest juga kalah kan dan City naik ke peringkat 4 setelah mengalahkan Chelsea. Jadi ya Premier League ketat untuk rank 2, 3, 4, 5, 6. Untuk satu Liverpool tetap nyaman dan ya kita nggak bakal tahu ke depan kayak apa. Apakah ada yang terpeleset lagi atau Liverpool atau gimana? Tapi gue rasa enggak ya. Oke, sekian opiniku episode ini. Sampai jumpa di video berikutnya.